Jadi lebih sibuk belajar itu untuk diakui orang. Orang berilmu, dia dakwah kemana-mana tapi ingin disebut sebagai pendakwah yang keren, pendakwah apa yang ngetop atau apa namanya itu yang begitulah, viral. Ya udah nggak apa-apa, viral. Jadi ingin dianggap masyhur, mengagumkan. Dia baca Quran ingin dianggap qori'ah, hafiz, hafizoh. Semuanya bukan karena Allah, hanya untuk validasi. Jadi nanti di akhirat bakal ada pembaca Quran yang mungkin dikagumi tapi dia jadi ahli neraka. Padahal dia baca Quran, padahal dia belajar memahami agama dan mendakwahkannya. Ini saya jadi mulas nih ceramah ini, hadirin. Merasa hadis ini buat saya ini. Astagfirullah. Berapa banyak dulu di mihrab ini ada santri kecil-kecil SMP. Dulu belum seperti ini pesantrennya, masih sangat sederhana. Ketika saya lewat, nah santri itu tidak tahu lewat, mereka sedang ngobrol. Kurang lebih obrolannya begini. Kamu mau ngapain ke sini? Kata guru saya, rupanya disuruh santri ini mesanten ke sini. Kamu jangan ingin jadi kiai. Kamu jangan ingin jadi ulama. Terus mau ngapain ke sini? Kata gurunya, cukup kamu jadi orang takwa. Ini jawaban keren sekali, Pak. Karena ketika orang ingin jadi ustadz, ingin jadi kiai, ingin jadi ulama, belum tentu ini sesuai dengan kriteria ulama yang disukai Allah. Mungkin dalam pandangan anak-anak, kiai itu keren karena dihormati orang, diundang ceramah ke sana sini, pulangnya dikasih amplop, dikasih makanan, kasih oleh-oleh, jadi profesi. Sehingga gurunya, Masya Allah ini guru yang bijaksana, tahu untuk anak seukuran ini, ulama, syekh, kiai, ustadz itu boleh jadi hanya profesi duniawi. Makanya kamu nggak usah ingin jadi takwa. Kalau takwa udah jadi itu. Kalaupun jadi ulama, ulama bertakwa, Masya Allah. Aslinya ulama itu orang yang takut kepada Allah. Dia itu orang yang takwa. Sering diwanti-wanti di Baitul Quran di sini. Karena ngaji bisa bagus, suara bisa merdu, hafalan bisa panjang, tapi belum tentu ada nilainya di sisi Allah. Tapi kenapa Allah memasukkan orang yang belajar agama dan seperti ini ke neraka? Karena sudah menggunakan label agama. Hak Allah dari ilmu dan dakwah dari Quran itu hak Allah. Nah, dia menggunakan hak Allah untuk validasi dirinya. Coba ibu-ibu, mana kira-kira yang lebih bahaya bagi ibu-ibu ini? Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Atau pilih salah satu, Bu, dua-duanya. Ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan. Pilih mana yang kira-kira bisa membuat Allah murka. Ingin kelihatan cantik atau ingin kelihatan solehah? Kalau ingin kelihatan cantik, emang fitrahnya wanita. Betul, Bu? Apakah boleh wanita ingin kelihatan cantik? Boleh. Yang tidak boleh itu lelaki ingin kelihatan cantik. Boleh, ibu ingin kelihatan cantik, silahkan. Untuk siapa?
Suami siapa? Ini pertanyaan nyepet namanya. Kenapa banyak suami tidak melihat istrinya di rumah dandan, tapi kalau keluar dandan? Ini sebuah bahan renungan. Mau nyebut suami masih SMA ya, tapi ingin kelihatan solehah, ini pasti menggunakan ibadah. Benar? Lagi diam, dia zikir, tapi untuk dinilai orang sebagai ahli zikir. Nipu. Kadang jam segini begini nih, kenapa ngantuk? Ini cirinya ahli tahajud. Begitulah. Sholat, saum, haji, umroh, baca Quran, sedekah ditampilkan, tapi dengan tujuan validasi. Nih, hati-hati. Saya sambil ngomong begini yang kelihatan wajah saya sendiri, hadirin. Ngomong hati-hati ke orang. Astagfirullah. Doakan ya hadirin, Allah tahu siapa yang ceramah ini yang sebenarnya. Astagfirullahaladzim. 3. Kemudian berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai harta benda. Kaya nih, lalu ia didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan dan ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Lalu Allah berfirman, kata dusta kamu, engkau berbuat demikian supaya orang mengakuimu sebagai dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan orang tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat menyeret di atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik ya. Jadi validasi ini adalah orang yang melakukan demi penilaian orang, tapi dia lakukan hal-hal yang dikemas dalam agama sebagai perintah Allah, cuma tujuannya adalah cari pengakuan orang. Ini serius ini hadirin. Ini dalil validasi nih yang paling keren. Jadi orang yang ribet hidup dengan sibuk ingin dinilai, diakui, cari posisi di hati manusia, tuh dalilnya. Kalau menggunakan sarana ibadah. Kalau oleh duniawi bagaimana? Ya ingin kelihatan cantik, kelihatan keren, kelihatan kaya, ingin kelihatan gagah, ingin kelihatan lebih dari aslinya. Itu memang tidak dalam bentuk ibadah yang khusus seperti yang tadi ya, tapi itu pun tidak akan membawa kebaikan, tidak jadi amal. Karena bagi kita semua aktivitas itu harusnya jadi ibadah, dan syarat ibadah itu 2, 1 niatnya ikhlas, yang kedua iktiba, caranya sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi nggak ada nilai apa-apa. Kalau orang yang suka validasi, sibuk dengan penilaian makhluk, pasti namanya bete forever. Bete, GTA, galau tiada akhir. Liwe, liur wae. Cetersing, cepat tersinggung. Super ambek. Ini nggak ada ringkasan kayak gitu, karena baru ngarang barusan. Jadi orang yang sibuk dengan validasi sudah pasti dia akan selalu cemas, tidak enak hati.
karena dia takut orang tidak mengakui sesuai dengan harapannya. Benar? Dia nggak enak saja di dalam melakukan tuh, nggak enak. Giliran tidak, reaksinya tidak cocok, tersinggung dia, marah, kecewa, sakit hati, dendam, karena memang tidak ada Allah di hatinya. Makanya ada yang dandan misalkan ibu-ibu, terus nanya ke suami, "Mas, gimana nih?" Terus suaminya juga kurang soleh, kamu mah kayak kesemek misalkan dia, langsung diunyeng-unyeng wajahnya. Nah ini berarti validasi. Makanya ibu-ibu kalau mau dandan untuk suami, udah dandan weh, sebagai ibadah. Mau disebut kesemek, bengkuang, atau ya sudahlah, itu mah amalan suami, balasannya ya buat suami sendiri. Tapi orang yang memerlukan validasi, dia akan sensi. Kalau jadi pemimpin sering validasi, ini maaf ya, orang yang sering ingin diakui orang itu cenderung dangkal. Dia hanya akan memanfaatkan event, kejadian-kejadian untuk ngangkat dirinya. Misal ya, ada orang yang ada selokan, kemudian saya serba salah nih, ngomong selokan jadi kebayang yang masuk selokan, ya kan? Ya, saya harus cari yang tidak ada contohnya nih, susah. Misalkan memikul, ada juga contoh yang Tapi gini hadirin, ini penting ya, ini jangan suudon, ketawanya beda nih ya. Berarti lihat yang mikul-mikul, masalahnya yang mikulnya sendiri. Harusnya semua yang sekitarnya ikut mikul. Nah, tapi kalau mikul sendiri ya jadi kasihan, jadi bulan-bulanan, matahari-mataharian, ya orang jadi mencemooh. Pokoknya kalau berbuat ingin dilihat orang, diakui orang, dan ini tidak harus kelihatan kemewahan, Pak. Banyak orang yang memperlihatkan kemewahan supaya diakui orang sukses, padahal nyicil. Ya, bahkan ada yang ingin kelihatan keren, pinjem. Ada kan yang ini tidak perlu dicontoh, katanya dia naksir seseorang, kemudian dia pinjam jaket, lalu datanglah ke rumah wanita yaitu untuk kenalan. Tapi kakaknya ngelihat, "Wih, ini jaket saya," katanya. Rupanya dia pinjam ke temen, nah temennya itu pinjam ke kakaknya dia, jadi tutung. Ngerti tidak? Hiburan aja lah ini hadirin, daripada tegang-tegang sekali. Udah nggak usah segala dipakai. Kalau hanya ingin diakui keren, ingin diakui putih, ya, jadi tiap malam pakai apa, soklin tuh pemutih tuh ya. Ingin diakui ininya rengkeng, jadi ini pakai jepitan jemuran. Ini nyiksaan. Yang enak tuh just the way you are. Lelaki kalau udah beruban, udah nikmati aja uban, ya enggak? Benar Pak? Udah pasti sekarang dicat hitam, lama-lama keluar di bawahnya putih. Salah, tidak cukup hanya dicat hitam. Dalam Islam sih tidak boleh dicat hitam tuh ya. Jadi gimana kalau keluarnya supaya enggak putih? Ya makan apalah, ketan hitam, apalagi aspal hitam. Astagfirullahaladzim, sia-sia istighfar. Sudahlah, enjoy saja. Ya boleh diwarnai bagi lelaki yang berkeluar uban, boleh, tapi warnanya jangan hitam.
Juga jangan orange atau ungu, jadi error. Katanya apa tuh yang lelaki, udahlah pokoknya ada saja namanya, saya kurang hafal, jadi agak kemerah-merahan dikit ya. Apa Pak? Pang? Ya udahlah, terserah Bapak. Saya ngebaca lagi bukan ngebahas itu. Validasi ingin diakui. Ini capek hidup seperti ini. Kalau seorang ustadz selalu ingin validasi, ini saya tidak mengevaluasi ustadz manapun ya, karena saya kalau lihat ceramah ustadz dia lihat ceramah, tapi bangun tidur sudah validasi misalkan, tahajud tidak, nih lagi sahur nih, harus saum Daud ya. Apa perlu seperti itu? Keluar semua ditunjukkan aktivitas sehari-hari. Saya khawatir ketika mangku anak dipeluk-peluk, biasanya kalau selalu demi dinilai orang, aslinya enggak begitu. Ya enggak perlu diposting lah, mesra mesra weh, apa urusan orang lain tahu, betul tidak? Kalau sering memamerkan kemesraan, justru sangat boleh jadi ada badak di balik kerikil. Nah ini kan ada udang di balik batu, ada badak di balik kerikil. Ini perumpamaannya terlalu dramatis hadirin. Kita tidak boleh suudon ya. Lihat ada suami istri pegangan tangan, wah validasi. Enggak, itu mungkin perlu dituntun suaminya ya. Kita nggak usah menilai orang ya, husnudon saja, dan kita doakan supaya begitulah ya. Tetapi faktanya ya astagfirullahaladzim, saya mau ngaku lah, saya juga dulu tukang validasi lah gitu ya, zaman jahiliyah. Semua dikemas demi penilaian orang, hasilnya oleh Allah diuji ya. Siapa yang nyebut iya? Ibu nggak usah jawab Bu, Ibu validasi ya. Nah, ini emosi ya, emosi berarti validasi. Salah saya pakai ngomong iya katanya, menjiwai Ibu bagiannya ya. Astagfirullahaladzim. Memang naluri manusia ingin dipuji, tinggal pengen dipuji siapa. Sekarang kalau ingin dipuji orang, ya kita coba ingat-ingat ilmu validasi ini. Kita pengen dipuji orang, satu orang belum tentu muji. Giliran orang itu muji, apa sih sebetulnya yang terjadi pada kita? Oh, ibu awet muda, jadi awet tidak? Jawab, hah? Nggak mungkin awet, tetap segitu-gitunya dan menua kita ini. Oh, kamu keren. Misal kita beli sesuatu bela-belain nyicil demi dianggap keren, terus benar disebut keren, lunas tidak cicilannya? Dia ikut bayar tidak? Harusnya ketika dia nyebut keren nyumbang untuk ngelunasin cicilan. Enggak Pak. Ini ada cerita yang sudah sering diceritakan. Jadi ini enggak enak, rumahnya itu ada di ya tidak melimpah, pas-pasan lah. Tapi di kompleksnya itu orang-orang pada beli mobil. Hanya keluarga ini yang belum punya mobil. Menderita sekali si ibunya. Mau beli mobil enggak kesampaian, enggak ada mobil, takut dianggap miskin. Akhirnya suaminya dipaksa beli mobil. Zaman dulu ini ya, minibus, mantan angkot, hanya dicat ulang. Ini penderitaannya bertambah-tambah. Udah menyicil, dihidupin susah hidup, dipakai ada aja yang rusak tiap dipakai.
kadang shock breakernya, kadang remnya rusak, pintu susah ditutup, menderita. Lebih menderita dibanding waktu belum punya mobil, karena ada mobilnya juga hanya untuk validasi. Ada juga yang punya mobil udah tua gitu, tapi supaya kelihatan keren maka beli pelek yang besar Pak, kan jadi bagus tuh ya, nyicil itu juga. Nah qadarullah jalan menuju rumahnya tuh belum bagus, sebetulnya saya menyebut jelek ya, hanya supaya positif, jadi belum bagus. Itu yang biasanya pulang naik mobil itu hanya nggak banyak keluhan, sekarang keluhannya bertambah sebab peleknya besar, jadi ngejeduk-jeduk terus Pak, jadi lebih repot. Nah itu kan ingin kelihatan bagus, peleknya bagus, tapi orang muji siapa? Muji yang punya mobil atau muji pelek? Pelek. Dan dia sendiri di dalam mobil nggak lihat peleknya ya kan. Ini ribet hadirin, udah menderita, yang dipuji pelek, dia di dalam nggak lihat pelek, malah jadi sengsara cicilannya. Semua ini derita demi validasi. Ada nih seseorang zaman SMA, ini belum kenal agama dengan baik ya, rambutnya lurus. Pada waktu itu musim John Travolta, zaman dulu ya, tahun 80, 70 sekian. Akibatnya dia pengen mirip John Travolta, ini demi validasi ya. Karena kurang modal, dia bukan ke salon, tapi cari orang yang bisa ngeritingin. Ternyata kekecilan keriting, jadi bukan seperti John Travolta, jadi seperti mie hadirin. Aduh itu sekolah, ke sekolahnya stres, sehari-hari rambutnya lurus, sekarang jadi kecil-kecil, dilurusin tiap hari, lebih menderita lagi. Tiap hari dipanjang-panjangin. Validasi tuh kayak gitu Pak. Halo, saya berusaha nyari contoh yang bisa menjiwai hadirin. Astagfirullahaladzim. Ada dulu teman-teman juga ingin kelihatan seperti Bruce Lee ya, nggak ada yang cocok. Niru ingin diakui, ingin dianggap hebat, ingin dianggap keren, ingin dianggap cakep, ingin dianggap kaya. Ini penderitaan semuanya. Karena hidupnya tuh demi penilaian orang. Kalau orang hidup demi penilaian orang, tahu nggak Pak apa yang terjadi? Dia akan fokus kepada casing, bungkus. Karena orang cuma lihat bungkus. Makanya orang yang suka validasi cenderung acting hidupnya tuh. Acting. Digaya-gayain, ditenang-tenangin. Oh iya. Supaya kelihatan wibawa. Nanti ada kejadian yang tidak cocok, keluar itu aslinya. Ada yang acting soleh, ada yang acting kalem, ada yang acting ramah, ada yang acting baik. Kalau semua ini demi penilaian orang, aslinya enggak begitu. Sekali lagi, kita tidak berniat menilai orang lain, tapi kita aja. Kalau kita suka validasi, kita cenderung, sebetulnya saya tuh tidak enak mau nyebut munafik. Dua muka, pura-pura. Ingin dianggap baik aja bisa munafik Pak. Ramah, ya. Tapi aslinya nggak begitu. Makanya sering dikatakan, kalau ingin tahu lelaki baik, wah ini nggak enak ya. Mau tahu tidak Pak? Tuh kan nggak jawab, cuma satu yang jawab. Udah nggak apa-apa, bebas saja mau. Ingin tahu lelaki ini baik asli atau tidak? Apakah lelaki ini di kantor baik? Belum tentu dia. Walaupun di kantor bisa dianggap baik. Di masjid kepaksa harus baik ya kan? Kita ini lagi disoleh-solehin betulnya, nah, nggak mungkin kita di sini error. Tapi ada yang di masjid baik, di sana baik, di mana-mana dia baik.
Apa cirinya? Di rumah baik. Kalau lelaki sudah sangat baik akhlaknya ke istri dan ke anaknya, baik asli ya, insya Allah di mana-mana baik. Tapi kalau di luar baik, di dalam enggak, itu cenderung acting. Karena kalau di luar banyak yang menilai Pak, di kantor takut dipecat, betul nih nak? Kepaksa harus baik nih di kantor, kalau enggak kita bisa konditenya jelek. Di masjid ya harus baik, makanya di masjid nggak baik ya. Tapi kalau di rumahnya baik, sabar, tenang, tidak emosional, hilem ya, pemaaf, sangat senang berbuat kebaikan dengan ikhlas. Kenapa di rumah baik? Karena nggak ada yang menilai dari luar. Ini majikan ini baik atau tidak? Tahunya bagaimana? Apakah baik ke atasannya, baik ke tetangga, baik ke teman? Enggak. Majikan ini baik, lihat baiknya ke bawahannya, ke pembantunya. Halo? Ini teh bisa dipahami tidak nih? Kalau baik ke atasan itu mah kepaksa. Hah? Betul Bu? Baguslah. Kalau baik ke tetangga, ya itu dipaksa ya, supaya kalau enggak enak. Tapi kalau ingin tahu ini ibu ini baik atau tidak, lihat kepada yang di bawah, dalam tanda kutip kepada yang di bawah kekuasaannya. Ini komandan baik tidak? Ketika datang atau siap komandan. Belum. Lihat ini komandan kepada anggotanya. Kalau kepada anggotanya sopan, baik, itu baik asli. Tapi kalau ke atasannya sopan, hormat, saya nggak enak nyebut menjilat ya, makanya saya nggak nyebut menjilat ya. Apa yang mirip dengan itu hadirin? Iya, ABS itu betul. Ini validasi Pak. Jadi kalau di kantor, makanya kalau kita dihormatin orang di kantor jangan merasa terhormat. Karena belum tentu orang menghormati kita aslinya, karena dia takut. Jadi orang mengemas diri supaya kelihatan baik, sopan, pintar, kerjanya bagus. Orang-orang seperti ini tidak akan menikmati hidupnya. Jadi kalau kita mau baik, ya baik aja. Lillahi ta'ala wa kafa billahi syahida. Udah selesai. Jadi kalau bagi kita cuma satu saja, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Kalau kita mudah tersinggung, ya itu masih berharap ke makhluk. Kalau kita ini jadi gimana sih, apakah kita harus cuek ke orang? Bukan cuek, hadirin, ini salah besar. Kalau memahami ini jadi cuek, salah. Kita harus jaim dalam pandangan Allah. Itu selama ini kita jaimnya dalam pandangan orang. Jadi sama, kita juga ingin dinilai. Nah bedanya kalau orang yang suka validasi, karena manusia cuma tahu casing, pakaian, baju, rumah, mobil, gelar, maka sibuk ke sana, sering lalai ke isi. Ada juga yang casingnya bagus tapi isinya lebih bagus, karena dia memang takdirnya dikasih casing, cakep, ganteng, cantik, pintar, kemudian dia juga gelarnya bagus, kaya, tapi hatinya baik. Tetap saja yang dinilai itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Nah, jadi fokuslah untuk menjaga keikhlasan, ketawaduan, dan memperbaiki amal.
Karena ini yang dinilai Allah. Kalau seorang menilai ya sok ajalah. Mau muji sok, mau tidak muji silakan. Kalau mau nyaci juga ya itu amal dia sendiri. Orang yang suka validasi nanti suka lihat like dan komen. Ketika komennya negatif, orang yang ikhlas mah dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami. Kalau orang yang tukang validasi dipuji happy, tidak dipuji apa yang ujungnya i apa keki, dicaci sakit hati. Ribe. Makanya orang-orang yang tukang validasi mah capek hidupnya tuh. Capek. Bu, ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Gini bu, daripada ngebohong mending gak usah jawab ya kan? Sih menjerumuskan katanya pertanyaannya. Oh ya, saya ngaku salah, saya minta maaf. Selesai kan? Lelaki mah cuma dua, ngaku salah, minta maaf. Bosen. Apa bu? Oh iya bu, baiklah. Ya, tidak usah berdebat, ya kan? Oh, begitulah ya, selalu berseri. Ya bu. Baik. Ada pertanyaan? Waduh, ini langsung silakan. Mim, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ini tapi di luar mungkin dari materi validasi. Jangan lagi seru-serunya validasi Pak. Ini terkait dengan penguatan tauhid saya Ustaz. Tapi validasi, saya lagi hot-hotnya bahas validasi. Silakan Pak. Ya, terkait dengan penguatan tauhid saya yang saya katakan tadi. Sebelum saya ke sini kan ada beberapa kejadian yang pernah saya alami Ustaz, yang sebenarnya saya sudah mencoba untuk melakukan atau melaksanakan sesuai dengan saya pernah dapatkan di sini terkait dengan musibah. Beberapa tahun yang lalu saya jalan pagi mencari sesuatu, bertemu dengan seorang pendorong gerobak, orang miskin lah istilahnya. Saya mencoba secara tiba-tiba mengeluarkan ya rezeki lah, dan saya anggap tidak juga banyak, tapi mungkin kalau levelnya untuk makan 2 hari cukuplah. Tidak jauh dari situ, kok tiba-tiba ban motor saya langsung gembos. Nah ini kan berarti musibah. Padahal saya tahu ada dalilnya bahwa kalau bersedekah itu terhindar dari musibah. Saya spontan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya mencoba menenangkan hati saya, tapi selalu ada bertanya, kok Allah bisa seperti ini yang menguji saya. Itu bagaimana untuk menghilangkan itu? Itu yang pertama. Ya nggak apa-apa, satu aja udah cukup Pak. Ya. Jadi Bapak harus bersyukur Pak. Untung sedekah jadi cuman ban yang gembos. Hanya ban gembos Pak. Bapak tahu kalau nggak musibah seperti apa Pak? Bisa jatuh. Oh, kepala yang gembos Pak. Kelindet tronton mungkin. Mungkin kelindes tuh. Ya saya sudah paham Ustaz. Ya, saya sudah bertanya, bagaimana menghilangkan di hati itu, kok ada pertanyaan tuh, kok Allah saya bisa itu menghilangkan. Nah itu Bapak harus bersyukur. Oh, iya. Alhamdulillah dengan sedekah musibahnya jadi kecil, cuman ban gembos. Itu juga mau nganterin rezeki tukang tambal ban. Jadi nambah pahala. Coba nggak musibah Pak, tronton bisa ngelindes tuh Pak.
Nah gitu caranya ya. Jadi tegang semua, takut keterontonan. Terima kasih Pak. Ya pasti itu Bapak diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Dan kalau ban kempes itu berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet Bapak, ya enggak? Yang harus Bapak sampaikan. Harusnya Bapak bahagia karena Bapak akan jadi jalan rezeki tukang tambal ban. Tukang tambal ban perlu buat makan, buat anaknya sekolah, buat cicilan kontrakan. Nah, lewat Bapak, senang kan? Saya juga habis ceramah gitu, ban kempes Pak. Ternyata bukan kempes, robek bannya. Berarti rezeki yang jagang ban yang nggak apa-apa, semuanya ada rezekinya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Ustadz, saya pernah baca buku namanya The Love Language karangan Jerry Chapman. Jadi kan sekarang tuh sudah sering banget orang yang love language-nya apa, misalnya bahasa kasihnya apa gitu kan. Jadi kalau di dalam psikologi itu kan di sini ada istilah kata-kata yang baik, waktu berkualitas, tindakan yang membantu, ada pemberian dan sentuhan yang pantas gitu kan sebagai bentuk validasi. Nah, artinya di sini yang ingin saya tanyakan adalah dalam Islam itu bagaimana cara mengekspresikan dalam konteks hablum minan nas gitu ya, sehingga hal tersebut tidak jatuh pada riya dan serta tetap diniatkan kepada Allah. Artinya kan hubungan kita dengan Allah bagus, terus kemudian dalam konteks yang sesama manusia juga tetap bagus gitu. Terima kasih. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling ikhlas, tidak memerlukan validasi siapapun, dan paling baik kepada siapapun. Betul tidak? Siapa yang paling banyak senyum? Rasulullah. Siapa yang paling banyak menolong? Rasulullah SAW. Siapa yang paling baik kepada istrinya? Rasulullah SAW. Siapa yang paling banyak melakukan kebaikan? Rasulullah SAW. Jadi orang yang ikhlas itu tidak tertahan kebaikannya. Bedanya orang yang tidak ikhlas itu niatnya penilaian dan balasan dari makhluk. Kalau orang ikhlas ibadah, ingin dicintai Allah, jadi jauh lebih produktif berbuat baik orang yang ikhlas. Orang yang tidak ikhlas giliran respon tidak baik dia berhenti kebaikannya, betul tidak? Kalau orang ikhlas walaupun ngerespon tetap ya antang dia, gak sibuk dengan penilaian orang, gitu Pak. Jadi kalau ada di kantor profesional, nah yang paling profesional itu pasti orang yang paling ikhlas, karena dia udah nggak hitung-hitungan jam kerja, nggak hitung-hitungan penilaian bos, ya nggak. Bagi dia mah kerja terbaik itu adalah ibadah. Bagus. Nah, silakan. Wah ini gerak cepat pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Malaysia. Dari Malaysia. Malaysianya di mana Pak? Di Tawau, Sabah. Oh di Sabah. Sabah. Kalimantan ya? Di Kalimantan. Masya Allah. Bersama dengan sahabat saya, Ustaz Raslan. Bisa dipahami ini Pak? Saya sangat memahami. Alhamdulillah. Kiai, dalam membicarakan saya tertarik tentang kebaikan. Yang disebutkan Kiai sebentar tadi bahwa kebaikan lelaki itu atau sebaik-baik lelaki itu ialah terpamer di rumah. Saya nak membawa tentang kebaikan itu bahwa kadang-kadang kita melihat bahwa kebaikan hanya dengan senyum, hanya dengan ramah, santun. Tetapi ada saatnya kita marah juga adalah kebaikan. Sebab itu kadang-kadang kadang-kadang kita dinilai sebagai tidak baik apabila kita tegas di rumah, bersikap, memberi teguran kepada istri, kepada anak-anak. Kadang-kadang kita diam dan mata kita merah disebabkan marah. Bahkan dalam organisasi selalu dinilai sebagai ketua dalam organisasi bahwa seseorang itu baik apabila selalu senyum, selalu memberikan teguran yang sopan. Tetapi apabila kita melihat bahwa organisasi tidak berjalan, kerja tidak berjalan,
maka saat itu komandan perlu tegas dan memberikan kemarahan. Jangan sampai listrik tidak ada sudah, walaupun sudah runtuh 1 bulan, ataupun kita bilang internet tidak berjalan sudah 1 bulan, rakyat sudah tersengsara. Adakah lelaki tersebut dinilai sebagai tidak baik? Bahkan saya menilai bahwa senyum di saat organisasi dan perjalanan, kalau sebuah pemerintahan tidak berjalan dengan baik, maka itulah yang paling jelek akhlaknya di dalam kehidupan. Minta ulasan daripada Kiai. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah SAW. Ini saya bisa marah nih karena baterai habis. SOP-nya tidak boleh tidak dicek baterainya. Tapi karena saya menjaga supaya tidak terpermalukan yang bertugas, ya, maka saya tahan. Sebaik-baik contoh adalah Rasulullah, Pak. Tidak ada masalah yang lebih berat kecuali yang dihadapi Rasulullah. Pasti masalah di rumah tangga Rasulullah juga banyak. Dan contohnya Rasulullah juga, betul? Bagaimana ketika cemburu istrinya salah satu, lalu menumpahkan mangkuk dan pecah. Rasulullah tenang saja. Beliau ambil mangkuk, oh ibumu sedang marah, pungut dengan baik. Nah, kita tentu harus bersikap adil, sesuatu pada tempatnya, ya. Jangan juga kita merasa, wah ini saya harus tegas, padahal marah itu. Padahal dia memang tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi kita betul-betul menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Sama. Ya qadarullah, di sini ada 1.400 employer di sini. Banyak sekali masalah yang harus diselesaikan. Setiap waktu pasti ada masalah, ya. Contohnya barusan baterainya habis, itu SOP-nya selalu harus full kalau mau acara. Tapi kan saya tidak marah, nanti ya rasa. Dengan begini saja, ya, itu yang sudah melakukan itu sudah tahu nih. Kemarin melihat radio, pohon sudah dipangkas sebagian, tapi sebagian lagi belum. Bagaimana? Tinggal ditanya saja, apa yang bisa dilihat dari pohon ini? Oh ya, saya siap, itu nanti saya selesaikan, segera dilaksanakan. Ya, tidak harus juga kita melakukan tindakan berlebih. Kalaupun mau menegur, Rasulullah pernah marah, ya. Tapi marahnya itu membuat orang yang dimarah itu tidak sakit hati, tapi sadar dan memperbaiki diri. Karena memang kemarahannya juga bukan karena kelemahan diri, bukan karena jengkel marah-marah. Ada marah, alasannya tepat, niatnya tepat, caranya tepat, hasilnya tepat. Tapi kalau kita marah alasannya pribadi, jengkel, tidak jelas, ya, marah-marah, memang kata-kata bisa seperti bagus, tapi cirinya orang tersakiti, zolim. Jadi kalau marah yang benar itu tidak zolim, karena Rasulullah itu orang yang tidak zolim. Nah, tinggal kita ukur saja. Jadi silakan mau marah ke istri, silakan, tapi tidak boleh zolim. Marah ke anak, silakan. Nah, jangan sampai kita merasa ini mendidik padahal kita sedang zolim. Sama Pak, banyak masalah yang harus tegas, ya. Bahkan ada yang harus dibawa ke kantor polisi, ada. Kami juga ada. Tapi tanpa kebencian, tanpa ya ingin, sudah di kantor polisi kita bantu keluarkan, kita carikan solusinya. Begitulah. Jadi orang marah itu cirinya dua. Satu,
Begini, orang tegas itu cirinya dua. Satu fakta, dua aturan. Jadi di sana saja. Tapi para pemarah itu tidak jelas faktanya dan tidak jelas juga aturan yang dia lakukan ketika marah. Misal begini, prank piring pecah ya di rumah. Heh, Bibi, apa ini? Kenapa pecah begini? Pakai dong otaknya. Kamu ini bagaimana sih? Itu marah atau tegas? Hah? Marah. Pakai dong otaknya. Tidak perlu bicara begitu. Di mana mata kamu? Dan bibinya lebih cerdas. Ini Bu. Ibu juga tahu monyong. Nah, jadi ibu yang monyong ya kan. Dasar kamu ini orang kampung. Kata si bibi, kita kan di kampung sebelahan. Kalau orang yang tegas begini, prank, suara apa? Piring pecah Bu, fakta. Kenapa pecah bisa diceritakan? Tadi saya sedang jengkel lihat kucing, saya lempar aja pakai piring. Piring yang keberapa? Fakta ya. Piring ke 12 Bu, satu losin. Habis fakta. Pertanyaan, Bibi ingat kesepakatan kerja di rumah Ibu? Iya Bu. Tolong disampaikan aturan. Kalau piring pecah 12, saya harus keluar mengundurkan diri. Jadi artinya apa Bi? Ya artinya saya berhenti kerja di rumah Ibu. Maaf ya Bi, itu kesepakatan kita. Berarti hari ini Bibi kerja terakhir di rumah saya. Mudah-mudahan punya tempat pekerjaan lain yang lebih bagus. Ini sekedar ada untuk uang sebelum punya pekerjaan. Saya mohon maaf ya Bi, dan saya berterima kasih. Selama seminggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Itu juga ya marah tuh yang. Itu ideal hadirin, itu ideal ya faktanya. Begitulah Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kepada saudara-saudaraku terima kasih dan tetap berinfak untuk bencana Sumatera ini ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.